dengan pembahasan kitab Sarah Arba'in An-Nawawiyah dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita akan masuk dan membahas hadis ke-11 dengan tema tinggalkan apa yang meragukan. Dan insyaallah pada kajian ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama sesi materi yang akan disampaikan oleh guru kita, dan jika masih ada waktu kami akan mengangkat tanya jawab pada sesi kedua. Jadi kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaannya bisa langsung menghubungi kami melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 0822 9999 118, dan kajian kita ini juga disiarkan secara langsung dari Facebook Radio Berdekari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Taib, pendengar setia Radio Roja Palu rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia beserta pertolongan dan hidayahnya sehingga kita bisa melangsungkan kajian kita, yakni kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemarin kita telah membahas tentang hadis ke-10 ya, hadis ke-10 ya, yakni pengaruh makanan yang halal dan pengaruh makanan yang haram terhadap doa. Sekarang kita pindah kepada yakni al-hadis al-hadi asyar yang ke-11. Al-hadi asyar yakni hadis yang ke-11. Ya. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, yakni Hasan bin Ali ibnu Abi Talib, anak laki-laki Ali bin Abi Talib, anak laki-laki dari Ali bin Abi Talib, yakni Al-Hasan, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhuma, Allah meridhai mereka berdua. Kenapa menggunakan at-taradi anhuma, menggunakan radhiyallahu anhuma? Karena Ali adalah sahabat ya. Khalifatul Rasyid dan Al-Hasan juga sahabat tapi yang junior ya. Jadi apabila bapaknya seorang sahabat dan dia juga sahabat, kalimat radhiyallahu anhu menjadi radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal, hafidtu yakni aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebuah hadis. Apa bunyinya? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka, kepada apa-apa yang tidak meragukanmu, yakni diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang ragu atas dirinya dan menuju ke apa-apa yang tidak meragukan. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi wan Nasa'i dan juga An-Nasa'i, dan berkata Al-Imam At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Sebelum kita masuk dalam penjelasan hadis, kita mengenal dulu siapa Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma.
Hadis ini dari Hasan bin Ali. Ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Anda katakan kenapa kok kadang ada sahabat yang menggunakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma? Ya, karena bapaknya Hasan ini, Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi SAW, Khalifatul Rasyid, dan Al Hasan juga sahabat yang junior, ya, sahabat yang junior. Ya. Wal Hasan wal Husain, Hasan dan Husain, ibna Fatimah binti Rasulullah SAW. Kedua anak Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi Fatimah memiliki dua anak. Yang pertama Al-Hasan, yang kedua Husain. Walihada qala sibtur Rasul. Makanya di sini dibilang sibtur Rasulillah atau sibti Rasulillah. Hasan ini adalah cucu Nabi SAW. Sibtu itu cucu dari anak perempuan. Makanya di sini maknahu ibnul binti. Cucu dari anak perempuan Nabi SAW bernama Fatimah memiliki anak namanya Hasan. Wa ammal hafid, kalau di Durusul Lughah kita dapati al-hafid, yakni maknanya ibnul ibni, cucu dari anak laki-laki. Sibtun ini cucu dari anak perempuan. Kalau hafidun ini cucu dari anak laki-laki. Ya, jelas ya. Kemudian wa raihanatihi, ya. Kena wa raihanah artinya Raihanatur Rasul, yakni artinya az-zahratu allati laha raihah thayyibah, bunga yang memiliki wangi yang harum. Ini mensifati Hasan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ia thayyibun jammalahullahu taala. Ya Allah membaguskan pada dirinya, akhlaknya dan pada penciptaan Hasan sehingga disebut apa? Wa raihanatihi. Ya. Dan cucu kesayangan, mungkin seperti itu ya. Cuman dibahasakan dari segi bahasa raihanah ini artinya az-zahrah allati laha raihat, bunga yang memiliki wangi yang sangat bunga yang memiliki wangi yang sangat harum, ya, atau bau yang harum. Dan ini mensifati Hasan bahwasanya Hasan adalah baik budi pekertinya, baik akhlaknya, dan baik kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pernah berkata, Inna bani hadha sayyidun. Kata Nabi SAW bahwasanya anakku ini, yakni cucuku, seorang sayyid, seorang yang dipandang, dzul qadar atau dzul qadr, memiliki wibawa, memiliki kedudukan nanti ketika dia besar. Wa sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin, dan Al-Hasan ini akan mendamaikan dua kelompok yang berseteru, yakni antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Karena ketika wafatnya Utsman bin Affan muncul banyak fitnah, ya. Sehingga dua kubu antara Ali bin Abi Thalib bapak Al-Hasan dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini berseteru tentang fitnah ini. Dan pada akhirnya makanya Nabi SAW, sesungguhnya cucuku ini akan nanti mendamaikan dua kelompok yang berseteru. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib wafat, ya, dilantiklah siapa? Dilantiklah Hasan bin Abi Thalib. Ya. Dilantiklah Hasan bin Abi Thalib. Ya. Akan tetapi fitnah ini makin besar. Masalah ini makin besar. Ketika Al-Hasan melihat perkara ini, kemudian ia, di sini kalimatnya, ya, falamma ra'al Hasan anna al-amra ala hadha syakal tanazala anil khilafah li Muawiyah. Dia turun, kemudian jabatannya diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga ia mengalah, sehingga ia mendamaikan kubu antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga tidak adalah pertumpahan darah, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Al-Hasan. Dan sangat banyak perkataan ulama dan hadis yang mengatakan bahwasanya Hasan ini lebih bagus daripada Husain. Kenapa orang-orang Syiah mengangkat Husain setinggi-tingginya? Ya karena alasan mereka karena ada duka yang sangat mendalam, ya. Dan banyak penjelasan bahwasanya keturunan Husain ini berbau
ada campuran orang-orang Persia. Ya. Sehingga mereka apa? Menjunjung tinggi Al-Husain dibanding Al-Hasan, padahal jelas kedudukan yang tinggi yang banyak memiliki faedah dan dipuji oleh para ulama yakni Al-Hasan. Kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, saya menghafal dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang bunyinya da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu menuju apa-apa yang tidak meragukanmu. Ini hadis sangat apa? Sangat simpel, akan tetapi maknanya apabila dijelaskan sangatlah apa? Berfaedah. Ya. Di sini perintah bahwasanya kita disuruh meninggalkan apa-apa yang membuat kita ragu menuju kejelasan, menuju yang yakin, yang kita yakini dan ada ilmunya. Ya. Karena Islam menghendaki umatnya apa? Menjauhi perkara yang syubhat. Ya, kemarin kita sudah membahas hadis ke-6 dari Nu'man bin Bashir tentang perkara-perkara yang syubhat. Sama perkara yang ragu ini kan tidak jelas, tidak yakin. Syubhat juga perkara yang begitu, antara al-halal, antara al-haram. Syubhat ini di tengah-tengah dan tidak diketahui oleh orang-orang apa? Awam. Yang hanya diketahui orang-orang yang berilmu. Karena Islam ini apa? Sudah lengkap, sudah jelas. Dan sudah yakin orang yang menjalaninya. Dan ketenangan akan didapatkan ya dari salah satu faidahnya, ketenangan orang yang beragama itu didapatkan ketika ia menjauhi perkara-perkara yang diragukan atau perkara yang syubhat ya, yang ia tidak yakini. Ya. Hadis ini ya, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi al-yakin la yazulu bisyak ya. Al-yakinu la yazulu bisyakki. yakni suatu keraguan-raguan tidak bisa menghilangkan hal yang yakin ya. Keraguan-raguan tidak bisa menghilangkan hal yang yakin, atau keyakinan itu tidak bisa menghilangkan keraguan-raguan. Maknanya sama. Ya, jelas ya. Ini dibangun dengan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, beliau mengadukan bahwasanya ada seseorang yang merasakan sesuatu ketika ia sholat, merasa buang angin ketika ia sholat. Ya, kemudian Abdullah bin Zaid ini mengadukan kepada Nabi. Ya, bahwasanya seorang itu merasakan sesuatu ketika sholat dan dia merasa ragu. Padahal dia yakin ya, dia tidak melakukan apa-apa, cuman ada keraguan. Setelah dia melakukan sholat, kemudian dia merasa ragu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yansorif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Janganlah kau berpaling sampai kau mendengar apa? Bunyi dari angin tersebut ya, ketika buang angin, atau kau mencium apa? Baunya ya. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkomentar pada hadis ini. Ya. Yakni ia boleh berpaling ya, dari sholatnya sampai ia mendengar apa? Suara buang angin tersebut atau suara kentut itu, atau mencium bau, atau salah satunya. Ya, misalnya kita sholat, makanya keraguan-raguan ini, ya, hadis kaidah fikih ini dibangun karena ketika toharoh, ya, masalah-masalah fikih, ketika bersuci, ketika berwudu, ketika kita sholat, ini banyak keraguan-raguan. Apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, sudah 4 rakaat. Kadang juga ketika berwudu, apakah kentut atau tidak tadi ya? Atau tadi bagian sini sudah disucikan atau belum ya? Ya. Makanya ada kaidah ini, al-yakin la yazulu bisyak, dan didukung oleh hadis Nabi SAW yang berbunyi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu, kemudian menujulah kepada yang tidak meragukanmu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, kalau tidak ada dua-duanya, tidak ada bunyinya atau tidak ada mencium baunya, pilih salah satu. Misalnya mencium baunya saja,
Berarti ini sudah berarti kita apa? Bukti kalau sudah apa? Keluar angin. Ya. Ya. Kemudian beliau berkata, hadis ini menjadikan landasan kaidah fikih, yakni sesuatu tetap seperti aslinya sampai datang perkara yang yakin menyelisihinya. Sesuatu tetap pada aslinya sampai datang perkara yang yakin menyelisihinya. Ya. Misalnya tadi orang itu kan sholat, ya. Kemudian ia ragu, kentut atau tidak ya? Kentut atau tidak? Dia cuma merasakan kayak ada yang keluar, tapi dia tidak ada bukti, dalil yang yakin kalau angin itu benar-benar keluar. Makanya Nabi SAW, janganlah kau berpaling sampai ada bukti yang yakin. Buktinya apa? Suara yang bunyi tadi, suara dari kentut itu atau buang angin atau baunya. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang meyakinkan, jangan apa? Jangan ragu-ragu, tinggalkan ragu-ragu itu. Ya. Faham di sini ya, insya Allah ya. Jadi kalau kita apa? Tidak berpaling sampai ada keyakinan, hatta ragu-ragu itu datang, itu tidak ngefek. Karena memang was-was itu kadang memang ada di diri kita, harus harus dilatih untuk dihilangkan. Sama seperti saya dulu waktu belajar, orang yang dari masjid, ya apalagi dulu waktu saya belajar itu agak jumut gitu. Orang yang naik ke masjid, misalnya dia memperbaiki sendalnya, kemudian jelas kalau di depan masjid itu kering, tidak najis kan? Kemudian kita naik, selama itu bersih dan sudah membersihkan debunya, itu tidak najis. Tapi menurut orang-orang yang dulu saya belajar di situ, itu najis. Padahal nggak ada baunya, nggak ada warnanya, nggak ada, dan bentuknya dari kotoran najisnya itu nggak ada. Itu najis karena kamu sudah keluar dari masjid. Sama juga ketika kita wudhu. Misalnya ada wudhu, kemudian di bawah ini juga tempat wudhu itu di bawahnya ada tempat lewatnya kencing misalnya. Anggap lewat. Kemudian ketika kita wudhu, itu kan ada cipratan kadang ke baju kita. Apakah itu najis? Ya, dulu saya berprasangka seperti najis. Jadi kita harus benar-benar ngangkat kadang aurat kita sampai kelihatan, sampai mengangkat paha. Biar apa? Biar nggak kecipratan najisnya, gitu kan? Padahal itu tidak. Karena air kan itu, yang mantul itu kan air, bukan najisnya yang terkena ke badan kita. Memang keraguan-raguan ini kadang dilatih untuk ditinggalkan. Ya. Atau seperti kaidah yang dibawakan oleh Dr. Saleh atau Saleh bin Ghanim Sadlan, berkata dalam kitab Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra, ya. Beliau berkata, sesuatu perkara, ya, ini agak memang harus menguras pikiran. Sesuatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bukti yang pasti dan yakin. Sesuatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bukti yang pasti dan yakin. Sebaliknya juga, suatu perkara yang diyakini belum terjadi, maka tidak bisa dihukumi kecuali telah muncul bukti yang meyakinkan. Sama kayak tadi, suatu perkara diyakini belum terjadi sampai ada bukti yang meyakinkan. Sama tadi kayak orang dia sholat, kemudian dia rasa ini kentut atau tidak ya, keluar kentut atau benar ini. Dia tidak membatalkan sholatnya sampai dia dengar ada bunyinya dan baunya atau salah satunya. Jadi ini sesuatu perkara yang diyakini belum terjadi sampai ada bukti. Sama juga suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bukti yang yakin. Contohnya, ada orang yang sholat zuhur 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Yakin enggak ini? Sholat zuhur 4 rakaat. Sudah selesai toh? Tapi setelah sholat dia ragu. Padahal ini sudah. Yakin enggak dia sholat 4 rakaat? Sudah yakin. Kemudian keraguan datang. Tadi 3 atau 4 ya? Dah keraguan ini tidak dianggap la yu'tabar. Kenapa? Al-yakinu la yazulu bisyak. Pertama dalilnya. Al-yakin la yazulu bisyak. Kan sudah 4 rakaat, sudah yakin dia. Tapi ketika tadi dia muncul ragu. Tadi 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini keraguan-raguan ini tidak dianggap. Sampai muncul keyakinan, oh tadi saya 3 rakaat. Baru itu
kita tambah sholat kita, ya. Misalnya kita kalau misalnya sudah tidak lama dari salam-salam, ya, kita tambah kemudian kita sujud sahwi. Ya. Faham ya? Jadi awalnya yakin, kemudian muncul ragu-ragu. Nah, ragu-ragunya ini nggak dianggap sampai ada buktinya. Mana buktinya? Karena keraguan itu juga dari syaitan. Contoh lagi, ada seseorang yang ia pergi ke luar negeri, meninggalkan anak istrinya. Dia pergi ke luar negeri, saking lamanya tidak ada kabar. Kemudian ada keraguan-raguan dari orang sekitar. Fulan itu masih hidup atau tidak? Fulan itu masih hidup atau tidak? Ini keraguan kan? Padahal tidak ada yang mengabari kalau dia sudah mati, tapi ada muncul keraguan itu. Itu tidak dianggap. Pertanyaan itu sudah mati atau tidak? Sampai benar-benar ada kabar bahwasanya dia telah mati, dan bagi ahli warisnya tidak boleh membagikan warisannya begitu saja sampai benar-benar dia datang ada kabar yang yakin dari seseorang yang jujur kalau dia telah mati. Begitulah maksudnya. Ya. Makanya dahulu pernah ada sahabat Nabi SAW, ya, yang ia berperang bersama para sahabat yang lainnya. Kemudian kepalanya terkena tebasan pedang sehingga kebuka. Ada sahabat Nabi yang ikut berperang bersama sahabat yang lainnya. Kemudian kepalanya terkena pedang sehingga terbuka dan darahnya terus keluar. Darahnya terus keluar. Kemudian ia bingung mau tidur tidak bisa. Sehingga dia tidur sambil duduk. Agar kepalanya ini tidak terbuka lebar. Dia tidur sambil duduk. Di tidurnya ia mimpi kalau dia junub. Kemudian ia junub. Dan ia bertanya kepada sahabat yang lainnya, bagaimana ini? Saya mandi atau tidak? Sedangkan kepala saya ini terbuka, sudah parah sudah. Ada yang mengatakan tidak usah, tapi ada yang mengatakan juga mandi, kamu junub. Ini sahabat yang lainnya ini berkata, dia ragu akan ilmunya, tidak pasti. Ya kan? Padahal ada keringanan, cukup diusap saja sekitarnya. Sehingga sahabat yang luka ini mandi. Ketika mandi ia mati. Kemudian ketika pulang ke Madinah dikabarkan kepada Nabi SAW, sehingga Nabi tahu kalau orang itu berfatwa atas ilmunya yang ragu-ragu. Kan tidak ragu-ragu itu, tidak pasti, mandi saja. Kemudian apa Nabi SAW? Qatalahullah, mudah-mudahan Allah akan membinasakanmu karena engkau telah membunuhnya. Disebabkan ilmu yang ragu-ragu. Jadi memang keraguan-raguan ini membinasakan. Keraguan ini membinasakan. Dan sangatlah banyak ya contoh-contoh yang lain, ya. Dan banyak sekali para ulama mengutip dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contoh dalil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 36, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhannan. Inna-dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan sangatlah banyak orang-orang yang mengikuti prasangka. Prasangka itu yakin atau masih ragu? Prasangka, ragu. Inna-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidak mendapatkan kecuali keburukan. Tidak mendapatkan kebaikan kecuali keburukan. Karena berprasangka ini masih ragu. Mungkin begini, mungkin begitu, ya. Ini dalil dari Al-Qur'an. Begitu juga dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 12 surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian seluruhnya dari berprasangka. Karena prasangka ini masih abu-abu, ya. Tidak A, tidak B, tapi masih ragu-ragu, dia nebak-nebak saja. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sungguhnya sebagian prasangka itu Itsm, keburukan, dosa. Karena banyak orang yang berprasangka itu jatuhnya kepada kesalahan.
Ya, jelas ya. Contoh, ada orang yang bajunya terkena najis, terkena al-baul, terkena kencing atau terkena kotoran anaknya misalnya. Kemudian ia ingin mencuci bagian yang terkena najis. Tapi setelah dibuka bajunya dia lihat-lihat, ternyata apa? Ya di mana najisnya itu? Itu kan sesuatu perkara yang tidak ada ragu-ragu. Gimana kita meyakinkannya? Ya dicuci sekalian semuanya. Biar apa? Biar enggak ragu-ragu. Ini loh maksud dari apa? Hadis ini dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dan itu bukan hanya perkara fikih, perkara muamalah juga ya. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kemudian menuju yang apa? Yang tidak meragukan. Di sini juga ada hadis riwayat Muslim, hadis Rasulullah SAW. Ya. Kita baca. Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba. Apabila kalian merasa ragu, ini ragu lagi. Dalam salat kalian, kemudian kalian tidak mengetahui apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Bagaimana kalau seperti itu? Niatnya 4 rakaat, tapi ini 3 atau 4 ya, sudah atau belum? Falyatrahish syak. Buang keraguan itu. Diajar hati ini apa? Buang keraguan, karena keraguan itu mengganggu sekali. Wal yabni ala mastaikon. Dan bangunlah dalam hati kita ini apa-apa yang yakin. Kalau kurang ya ditambah ya. Kalau kelebihan sujud sahwi juga. Ya, sama kan? Sujud sahwi itu ketika kurang ditambah kemudian sujud sahwi ya. Kemudian kalau lebih juga sujud sahwi. Enggak ada masalah. Ya. Tsumma yasjudu sajdataini. Kalau sudah ditambah ya. Sujudlah sujud sahwi, karena sujud sahwi itu kan istilahnya menutupi kesalahan itu, baik lebih ataupun kurang. Qabla an yusallima, sebelum salam. Ya, jadi ada 2 cara sujud sahwi, boleh ketika apa? Tahiyat, sudah tahiyat kemudian sujud 2 kali, kemudian salam-salam. Boleh juga ketika sudah tahiyat salam-salam, kemudian kita sujud sahwi 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian salam-salam. Boleh juga seperti itu. Ya. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatuhu. Kalau orang sudah kebatasan yang maunya kan dia 4 rakaat, tapi dia kelebihan 5 rakaat, syafa'na lahu salatuhu, yaitu menjadi pelengkap dia, enggak dosa. Itu kan bukan disengaja kan? Wa in kana shalla itmaman li arba kana targhiman li syaiton. Tapi kalau sudah itu pas benar-benar 4 rakaat ya. Pas dia nambahnya itu pas benar-benar 4 rakaat, kana targhiman li syaiton. Itu menjadi apa? Penghapus dia dari syaitan. Karena ragu-ragu ini munculnya dari siapa? Dari syaitan ya. Munculnya dari syaitan. Munculnya dari syaitan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena keterbatasannya waktu. Jadi intinya hadis ini senada dengan kaidah fikih yang berbunyi al-yakin la yazulu bisyak. Ini keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan, atau keraguan-raguan itu tidak bisa menghilangkan apa-apa yang kita yakini. Baik itu ya, tadi kaidahnya dari Dr. Shalih bin Ghanim, baik perkara yang diyakini telah terjadi ataupun belum terjadi. Kalau itu membatalkan sholat, mana buktinya? Kan gitu. Jadi harus ada hal yang meyakini dia untuk membatalkan sholatnya, atau yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sholat apa? Ini sholat apa? Sholat zuhur. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, bagaimana jika saya ragu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga? Ya. Itu sesuai hadis Nabi. Ya. Yakini apa yang merasa kita sudah lakukan. Rakaat yang terendah. Kalau sudah tasyahud berarti kan rakaat kedua. Tadi sudah tasyahud belum? Berarti kalau sudah tasyahud berarti rakaat ketiga. Kan begitu. Jangan lewati rakaat yang lebih. Karena kita nggak ada bukti. Misalnya kita sudah rakaat kedua, buktinya apa? Ada tasyahud tadi, ada tasyahud. Ya. Falyatrahi syakka, kata hadis tadi. Wal yabni ala mastaikona. Kemudian bangunlah dengan perkara yang meyakinkanmu. Berarti kurang 2. Ya, ditambah 2. Tapi kalau misalnya masih ragu, ya, kita tambah 1 lagi, walaupun 5 enggak apa-apa. Kemudian kita sebelum salam sujud sahwi, ya, sebelum tahiyat ya. Misalnya doa terakhir tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Mau salam, kita sujud sahwi 2 kali. Allahu akbar, bangun, Allahu akbar, baru salam. Ya dah? Atau setelah kita nambah sesuai dengan apa yang kita yakini. Makanya dibuang dulu ini syak ini dibuang dulu, keraguan ini dibuang dulu. Kemudian antum tambah yang antum mampu ingat. 2 atau 3 yang antum ingat. Kalau lebih 5 ini tidak apa-apa. Syafa'na lahu sholatuhu, kata Nabi SAW. Itu menjadi sholat penambahmu dan itu tidak dosa. Kalau memang pas itu menjadi pembuang syaitan atau keraguan-keraguan itu. Kemudian bangun dan tambahlah sholat yang antum merasa kurang. Ya, setelah sholat karena kita ragu-ragu kita sujud sahwi. Kalau setelah salam ya tahiyat, kemudian salam, kemudian jangan langsung pergi ya, sujud sahwi 2 kali. Ya, sujud sahwi 2 kali. Kemudian langsung salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, seperti itu. Jadi sujud sahwi ini penutup atas kesalahan, kelalaian ketika kita sholat, begitu, baik lebih maupun kurang. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Taib, faedah dari hadis ini ya ini buanglah keraguan-raguan itu, karena pada ibadah, jangankan pada ibadah, pada muamalah, pada kehidupan sehari-hari kita ini di mana kita berhati-hati dengan mengamalkan syariat agama ini, takut salah, takut kurang. Buang keraguan-raguan ini, kemudian yakinlah, ya, bismillah, yakinlah. Kemudian teruskan ibadah tersebut, ya. Teruskan ibadah tersebut. Karena keraguan-raguan ini seperti syubhat, ya. Seperti syubhat. Perkara yang belum jelas, halalnya belum jelas, haramnya belum jelas. Dan itu sengketa antara permasalahan fikih lebih-lebih. Yang ulama di situ ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ya, wajib bagi kita yang awam, thalibul ilmi menjauhi. Misalnya perkara-perkara yang haram. Ya. Daging kuda ini haram atau halal? Ya, misalnya ya. Ini sebagai contoh saja biar kita murajaah yang yang kita sudah pelajari dari hadis yang ke-6. Yang mengatakan haram, ya. Pertama, kita tidak tahu ilmunya. Kedua, kita juga ya tidak tahu ilmunya, tidak tahu hukum boleh tidak makannya. Jangan berkilah bahwasanya ini kan khilaf antara ulama, jadi boleh kita makan. Jangan berdalih seperti itu. Kalau ada yang seperti ini, bagaimana caranya?
cari hukum yang terberat. Kita tinggalkan, kemudian bukan kita hukumi ya. Kita anggap itu perkara yang haram. Sehingga kita tidak makan hal yang syubhat. Toh syubhat entah kalau benar itu alhamdulillah, kalau salah itu jadi perkara yang haram. Perkara yang haram. Makanya dob serupa dengan biawak, tapi makanannya dia bukan karnivora, tapi dia herbivora, makan rumputan, makan tempat tinggalnya juga berbeda. Nabi SAW dengan soreh mengatakan bahwasanya dob halal itu tidak. Cuman melihat sahabat Nabi SAW diam. Taknya itu diam itu maksudnya berarti tidak membolehkan gitu kan ya. Tapi Nabi SAW tidak dengan nas soreh bilang dob ini halal. Ya wajib bagi kita kok ragu-ragu ya ditinggalkan. Pertama karena kita bukan alim. Kalau alim dia punya tanggung jawab, dia punya dalil begitu kan. Kita orang awam ya kita jauhi yang ragu-ragu. Sama juga rokok. Kita ndak ya yang mengatakan haram ya haram, kita akui haram. Kita tidak pungkiri ada ulama yang mengatakan, walaupun ulamanya nggak dianggap, ada yang mengatakan apa? Makruh. Ada yang mengatakan haram. Tapi sekarang zaman ini sudah maju ya. Dokter-dokter sudah mengatakan bahwasanya rokok ini kayaknya banyak jeleknya daripada sehatnya. Ya. Kita bangun hukum yang kita ikuti ya haram. Ya, karena banyak ulama yang mengatakan haram. Ya. Tapi kalau ada yang menganggap itu syubhat, itu kan berdalih dia, itu kan makruh. Tetap juga sebetulnya nggak boleh karena syubhat kan. Makruh ada yang bilang haram, sebetulnya nggak boleh karena syubhat itu antara yang halal dan yang haram. Kalau dia tetap melakukan, bisa jadi dia masuk kepada yang haram. Jadi kalau ada yang berdalih ini kan khilaf antara ulama, tetap salah. Dia masuki ranah syubhat yang tidak diketahui. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.